Geram gugatan presidensial threshold selalu ditolak. Rocky Gerung tantang debat hakim MK, kita duel argumen. Sebagai negara hukum, kita harus bersama-sama menegakkan hukum, menegakkan keadilan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Memang, pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya. Tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK. Namun dalam amar putusannya MK menolak permohonan PBB untuk seluruhnya karena MK tetap pada pendapatnya bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu Konstitusional dan mengenai angka ambang batas yang ditetapkan ini merupakan open legal policy atau kewenangan pembuat undang-undang. Nah, atas putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Kamis 7 Juli kemarin, Ketua DPD RI Lanyala menyatakan bahwa hal itu adalah kemenangan sementara oligarki politik dan oligarki ekonomi yang menyandara dan mengatur negeri ini. Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia selalu ditunjukkan dengan pilar-pilar Yunani itu. Yang di dalamnya ada justice. Itu, fungsi pilar itu buat menegakkan keadilan. Harus kokoh Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi memotong sendiri pilar-pilar itu. Sehingga berantakanlah pengertian kita tentang konstitusionalisme, presidensialisme, imperatif demokrasi, jadi kacau. Dan kekacauan itu justru mengenakkan, karena memang penanda dari jatuhnya rezim adalah kekacauan di bidang yang paling dasar, yaitu para penjaga konstitusi. Nah, kita dorong sekarang, sebelum terjadi people's power, atau yang biasa disebut sebagai gerakan rakyat di jalan itu, sebaiknya Saldi Isra itu atau siapapun yang merasa bahwa tidak cocok dengan suasana berkonstitusi di Mahkamah Konstitusi, dia keluar dari situ. Itu aja kan jalan keluarnya tuh. Kecuali mereka masih di situ, lalu rakyat merasa oke kalau begitu gempur aja sekalian Mahkamah Konstitusi. Pasal 222 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik. Kemudian pasal 222 telah menciptakan polarisasi masyarakat, ya. Jadi di mata MK yang punya legal standing untuk presidensial threshold ini hanyalah partai-partai politik peserta pemilu 2019. Allahu Akbar. Nah, kalau gitu kita udah bisa duga dong, nggak ada gunanya juga itu PKS melakukan gugatan itu, walaupun dia sudah kompromi menurunkan enggak 0% lah, 7-9% gitu. Itulah konyolnya Mahkamah Konstitusi. Dia terima legal standing, tapi dalil untuk mempersoalkan materi yang dimintakan judicial review dia tolak. Kan tolak aja nanti di situ legal standingnya oke dapat, berarti materinya boleh diucapkan, bahwa nanti diputuskan ya soal lain. Tetapi kan kita nggak punya kemampuan untuk mendalilkan di depan situ kan, karena kita sudah antisipasi ini soal open legal policy. Justru itu yang kita mau persoalkan. Kenapa open legal policy nggak bisa dipersoalkan kan? Kan itu satu paket pikiran aja kan. Oh itu nanti mesti ada formulasi. Iya nggak ada soal, nanti kita sewa orang untuk bikin formulasi. Tapi substansi dari persoalan kita, open legal policy membatalkan demokrasi. Open legal policy bertentangan dengan konstitusi kan itu dalil kita tuh. Jadi mahkamah ini betul-betul konyol dan dungu sebetulnya. Karena hanya takut aja kalau argumen di dalam persidangan kan. Jadi itu intinya. Jadi seolah-olah ada template, apapun yang masuk di situ cuma masuk 2 kamar itu, bifurkasinya cuma 2, atau dia legal standingnya tidak diakui atau diakui tapi akan diarahkan buat ini bukan kewenangan mahkamah tuh. Geram gugatan presidensial threshold selalu ditolak. Rocky Gerung tantang debat hakim MK, kita duel argumen. Pengamat politik Rocky Gerung menentang semua hakim Mahkamah Konstitusi atau MK berdebat terkait dengan filosofi dari konstitusi. Pasalnya selama ini MK dianggap tak paham fungsinya, terutama soal judicial aktivis. Pernyataan Rocky ini disampaikan lantaran MK telah menolak setidaknya 30 gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu, terutama soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold 20%.
Rocky awalnya menyampaikan MK sebenarnya memiliki dua aktivitas, baik pasif dan aktif. Aktivitas pasifnya yakni menunggu adanya pendaftaran perkara atau yang dinamakan judicial review. Kemudian kata dia yang harusnya dicermati aktivis MK lainnya, yakni judicial aktivis. Lebih dari itu, mahkamah di seluruh dunia dari zaman Socrates sampai zaman Jokowi, dalilnya satu, yaitu mahkamah punya fungsi judicial aktivis. Apa itu judicial aktivis? Memantau, mendengar, mencium, mengamati potensi retaknya demokrasi, kata Rocky dalam diskusi bertajuk GR Presidential Threshold 20% oleh PKS di YouTube PKS TV pada Sabtu 9 Juli 2022. Menurut Rocky, kekinian justru MK telah mengabaikan fungsi judicial aktivisnya. Padahal kata dia di berbagai belahan dunia mahkamah lain kerap menggunakan fungsi tersebut. Di luar negeri begitu ada kekacauan demokrasi, Mahkamah Konstitusi bikin semacam konferensi pers. Tidak dengan cara langsung rakyat bikin judicial review, tapi dia kasih tahu ada bahaya loh, coba LSM. Ajukan judicial reviewnya nanti, kami proses, kami bantu. Jadi mahkamah harus membantu rakyat untuk menemukan cara mempersoalkan threshold itu, tuturnya. Bukan dia tutup di situ dungunya, Mahkamah Konstitusi itu jadi kedunguan kita. Apa gunanya demokrasi kalau penjaga konstitusi tidak paham kalau demokrasi terancam, bahkan dia paham bahwa 20% ancaman demokrasi, begitulah sambungnya. Menurut MK, sekarang tak paham soal tersebut dan dirinya ingin menjelaskan hal tersebut. Terlebih, Rocky mengajak para hakim-hakim MK saat ini untuk berdebat. Saya mau terangkan itu dan saya mau minta berdebat ditaruh dalam panel semua hakim itu, kan kita duel argumen. Di situ taruh ilegal, filosofi hukum, segala macam taruh. Supaya orang tonton bahwa kedunguan itu dipelihara oleh mahkamah dianggap mulia. Begitulah tuturnya. MK tolak gugatan Presidential Threshold Rocky. Di mana otak MK gak mau nguping rakyat bicara. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti Mahkamah Konstitusi atau MK perihal kesekian kalinya menolak gugatan Presidential Threshold atau PT 20%. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung mengenai bahwa PT 20% terlalu tinggi sehingga menghambat partai-partai kecil untuk mencalonkan kadernya. Lantas itu Rocky menyindir MK yang seakan menutup hak masyarakat lantaran kerap kali menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait PT 20% itu. Selain itu, Rocky bahkan mengatakan bahwa jika MK masih menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang ingin menggugat ambang batas pencalonan presiden menjadi 20%, itu artinya MK menghambat bagi calon presidensial yang ingin maju nyapres. Loh, saya mau memilih, saya mau mencalonkan diri menjadi calon presiden. Anda dapat 20% atau enggak? Jadi enggak boleh kalau saya enggak punya partai. Berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuma mereka yang punya 20%. Itu namanya ngehe kalau orang Jakarta. Begitulah kata Rocky di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Rocky menilai MK saat ini telah buta terhadap filosofinya sendiri. Pasalnya, MK memiliki kewenangan untuk menerima gugatan dari berbagai pihak terkait ambang batas 20% itu. Namun yang terjadi justru MK kerap menolak pengajuan gugatan. Hal ini membuktikan MK sudah tidak lagi mendengarkan suara rakyat, dikutip dari Warta Ekonomi pada Jumat 8 Juli. Jadi di mana otak MK? Apa nggak paham kalau dia justru menjadi mulia karena diberikan hak untuk memantau kader rakyat, menguping keadaan rakyat. Itu nggak mau nguping rakyat bicara, dia nggak mau dengar, apalagi mau nguping, lanjut dia. Rocky menentang MK untuk menerima uji materi terkait dengan gugatan PT 20%. Saya mau mendalilkan itu, saya mau bertengkar semua hakim yang ada di situ, bukan forum kita debat habis-habisan. Dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi, begitulah tutupnya.